Kembali lagi di Sehari Semakna bareng saya Ibu Tusuka. Jadi kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya itu kuliah di S2. Kayaknya belum sempat dibahas-bahas ya. Jadi waktu saya S1 itu saya kuliahnya di kafe. Nah sekarang S2-nya juga masih linear tentang desain juga sih, MDS desain. Nah pengalaman saya dan mungkin saya akan runtut ya dari awal kenapa sampai akhirnya bisa kuliah. Jadi waktu S1 itu memang saya punya keinginan sekalian aja kali ya kuliah S2 gitu. Tapi waktu itu kan memang ekonomi nggak terlalu baik ya. Sekarang pun masih, tapi udah lebih baik lah ya. Masih bisa, udah bisa. Jadi waktu itu kenapa saya pengen kuliah S2? Karena saya tuh ingin mencoba memaksimalkan potensi yang benar-benar ada gitu. Selain itu juga membuka peluang saya untuk bekerja di tempat lain. Nah, kenapa akhirnya saya kuliah? Gitu kan. Jadi, waktu itu berarti 2016. Dari 2016 saya itu berpikir memang gimana sih caranya biar bisa kuliah S2. Nyarilah informasi-informasi, setiap ada kesempatan ketemu sama dosen, sama teman-teman S2, saya nanya, gimana sih caranya S2, ada berapa sih bayarnya, kayak gimana sih sistemnya. Mungkin dari sana teralipiansi, afiliansi, apalah, pikiran positif itu akhirnya bisa kesampaian di tahun 2023 ya. Ya, 2023. Akhirnya kesampaian. Gara-gara berpikir positif itu, positif. Mungkin otaknya nangkep, akhirnya yuk kuliah yuk. Nah, kayaknya ada tuh, kayaknya bisa tuh. Akhirnya bisa. Dari informasi-informasi yang saya dapat, akhirnya saya bisa kuliah itu. Jadi waktu itu sebenarnya ini kuliahnya nggak direncanakan pas waktu itu, tapi memang ada plan-nya kan. Jadi waktu itu kampus saya S1 itu nge-WA saya, WA blasting gitu. Ada informasi bahwa kampus kita lagi buka S2 magister nih, mau nggak tertarik, kayak gitulah promonya. Dan kayaknya, wah ini saatnya. Dari waktu dulu saya pengen kuliah, sampai akhirnya tiba-tiba kampus saya yang sebelumnya di S1 tiba-tiba buat program S2 yang pertama. Jadi saya angkatan pertama waktu itu. Angkatan pertama, dan saya iseng-iseng lah cari informasi lagi, korek-korek lagi. Akhirnya dapat nih bayaran berapa, sistemnya kayak gimana. Dan tetek bengeknya, akhirnya saya memutuskan inilah saatnya kuliah. Nah, karena udah lama nggak pernah belajar, lama banget kan nggak pernah belajar, benar-benar belajar. Paling yang saya belajar hari sebelum-sebelumnya itu baca-baca aja kan. Nggak pernah belajar. Beradaptasi lagi dengan teman-teman sebaya, di bawah umurnya di bawah, dan juga senior. Ternyata ada seniornya. Terima kasih senior sudah membantu ya kan. Nah, selanjutnya itu setelah memutuskan kuliah itu, ternyata bayangan saya di otak saya waktu kuliah S2 itu jauh berbeda setelah saya menjalani. Saya pas di awal-awal kan dikasih penelitian itu, ayo kita buat judul penelitian, rancangan penelitian. Awal-awal saya berpikir, wah kalau S2 ini harus buat event yang benar-benar, penelitian yang benar-benar wah gitu, bisa merubah dunia. Tapi ternyata itu tidak berlaku sampai 4 semester berjalan. Karena ada yang bilang, semakin banyak kau tahu, semakin sedikit kau tahu. Atau semakin banyak kau tahu, semakin bingung. Itu mungkin ya. Tapi kayaknya yang pertama sih, semakin banyak tahu, semakin sedikit kau tahu. Jadi semakin banyak informasi yang dapat, materi yang didapat, topik pembahasan yang saya buat itu semakin kecil, sampai benar-benar kecil banget. Sampai saya sendiri, oh ini kayaknya bisa nggak sih di S2 nih? Bobotnya bisa nggak sih di S2? Atau layak nggak sih di S2 kayak gitu?
Sampai akhirnya dosen-dosen pun menguatkan caranya mungkin seperti ini, diuji seperti ini, seperti itu, seperti ini, dituangkan seperti ini. Wah, benar-benar kacau otaknya. Kacau banget waktu itu ya. Sempat hampir menyerah, sempat sedikit, tapi masa iya? Masa iya sudah dari dulu pengen kuliah tiba-tiba menyerah begitu aja? Enggak dong. Enggak ada kata menyerah. Pokoknya gas, walaupun memang ada sedikit-sedikit gitu. Berjuang terus, akhirnya lulus. Waktu itu saya ngambil penelitian tentang seni. Karena saya desain, saya buat film waktu itu. Dan lumayan berhasil sih, cum laude. Asik. Jadi lulusan pertama, absen nomor 1. Wih, mantap nggak tuh? Nah, terus apa yang terjadi setelah kuliah S2 dan di pekerjaan? Kalau menurut saya sih, karena sudah banyak punya teman-teman baru di dunia S2, dan di pola kerja itu menjadi lebih terbuka gitu. Benar-benar karena memang benar-benar di pikiran itu, S2 pikiran itu lebih terbuka, jauh lebih terbuka dan lebih berkembang. Karena waktu S1, kalau nggak salah nih ya, saya ingat saya tuh cuman fokus tentang media kayak gitu kan, media buat poster kayak gitu. Nah, sekarang di S2 itu dibedah banget tuh kalau misalnya buat posternya, bahannya kenapa pakai ini dan kenapa pakai itu, kenapa tulisannya begini, itu terlalu detail menurut saya di S2. Tapi itu kan jadi sebuah ketakutan ya. Karena benar-benar ilmu itu kan tidak ada yang sia-sia gitu. Memang harus kita pelajari dan kita jalanin. Karena kalau nggak kita jalanin, ya kita takut terus gitu. Terus, asiknya S2 itu ada. Pasti ada dong. Asiknya S2 itu ternyata tidak sekaku yang saya pikirkan, tidak seperti S1 yang saya pikirkan, dan tidak seperti S2 yang saya pikirkan gitu. Ternyata setelah masuk itu asik bersama diskusinya, topiknya memang berbeda ya dari S1 dan dari lingkungan kayak gitu. Kalau kita diskusi itu memang udah kayak langsung nusuk gitu. Loh, misalnya diskusi tentang poster kayak tadi, poster ini kok pakai ini? Teman-teman pasti nanya gitu, kok pakai yang ini? Terus kok begini? Kok medianya seperti itu? Dan bikin bingung sih. Enggak sih. Jadi banyak dapat masukan gara-gara teman-teman juga kan. Kadang-kadang dari nggak punya ide, setelah kita diskusi, ada tuh satu kesimpulan, oh bisa nih, kayaknya saya bisa masukin poster ini dengan warna tertentu kayak gitu. Nah, terus sekarang punya cita-cita apa lagi ya kan? Masih banyak sih sebenarnya. Kalau memang bisa nanti S3, ayo kita coba S3. Kalau ada duitnya, kalau ada waktunya, kalau ada semuanya, semoga nanti bisa ya. Karena saya memang agak lumayan demen belajar sih ya. Suka belajar, suka hal-hal baru terutama. Kalau memang bisa S3, kenapa tidak ya kan? Oke lah. Mungkin itu aja cerita sehari semakna tentang perjalanan saya S2, keseruannya dan juga pola pikirnya. Semoga teman-teman ada yang masih kuliah, yang teman-teman yang kuliah tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ingat, di belakang kalian itu ada orang tua, ada teman-teman yang selalu support kalian. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, dan sampai jumpa.